Salam, selamat berjumpa saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Saya Morgan Siagian dari penerbitan Uni Indonesia Kawasan Tengah, dan hari ini kita melanjutkan bersama episode 23 dari 40 hari doa menuju peluncuran One Voice 27. Hari ini saya ingin mengajak Anda menyusuri satu alur cerita dari kerinduan segala zaman. Bukan uraian sistematis bab demi bab, tetapi satu kisah yang mengalir yang akan disingkapkan lebih dalam lagi. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal, melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup, sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana, bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya hari demi hari, sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersamanya melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Mari kita berdoa sejenak. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, saat ini kami rindu untuk mempelajari firman Tuhan dari buku kerinduan segala zaman. Roh Kudus Tuhan kiranya menuntun hamba-Mu dan menuntun pemirsa, supaya firman-Mu ini menjadi pedoman dan kekuatan iman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari raya Pondok Daun-daunan di Yerusalem, saudara-saudara Yesus mendesaknya pergi secara terbuka untuk menunjukkan kuasanya. Namun ia menolak dan pergi diam-diam. Di tengah perayaan, ia tiba-tiba muncul mengajar di bait suci, membuat orang banyak heran akan hikmatnya yang tidak pernah belajar secara formal. Pada puncak perayaan, ketika air dituangkan sebagai simbol curah hujan yang dinantikan, Yesus berseru, "Jikalau ada orang yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ini adalah nubuatan tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan kelak. Para ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Mereka mencobai Yesus dengan bertanya, apakah mereka harus melemparinya sesuai hukum Musa? Yesus membungkuk, menulis dengan jarinya di tanah, lalu berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepadanya."
Dan Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Ia menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Satu persatu, mulai dari yang tertua, mereka pergi meninggalkan tempat itu sampai tinggal Yesus dan perempuan itu saja yang ada. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan ini. Seorang editor penerbit Kristen pernah menerima naskah dari seorang penulis yang pernah terlibat dengan skandal moral di masa lalunya. Beberapa rekan menolak naskah itu karena reputasi penulisnya. Namun sang editor membaca isi dan menemukan kesaksian pertobatan yang tulus dan mendalam. Ia memutuskan menerbitkannya. Ia berkata, "Tugas kita bukan melemparkan batu kepada masa lalu seseorang, melainkan menerbitkan air hidup yang bisa menyegarkan orang lain bergumul serupa." Buku itu kemudian menjadi salah satu buku paling banyak diminta di penjara-penjara karena para tahanan merasa dipahami oleh kisah penulis yang pernah juga jatuh namun dipulihkan. Ini menjadi bukti bahwa belas kasihan yang membebaskan sering menghasilkan buah yang jauh melampaui penghakiman yang menghukum semesta. Hari ini, pikirkan seorang yang mungkin sedang Anda hakimi karena kesalahan masa lalunya. Tawarkan sebuah kata pengharapan atau kesempatan baru. Alih-alih penghakiman yang menghancurkan, dan percaya bahwa Tuhan juga sedang bekerja memulihkan hidupnya seperti Ia memulihkan perempuan itu. Tawaran air hidup dan belas kasihan yang membebaskan perempuan itu sesungguhnya adalah satu pesan yang sama. Kristus datang bukan untuk menghukum yang haus dan yang jatuh, melainkan untuk memuaskan dan memulihkan mereka sepenuhnya tanpa syarat apapun. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama, kerinduan Allah untuk dekat dengan kita dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih firman Tuhan yang indah. Biarlah ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami, memberikan semangat bagi kami untuk program One Voice 27. Berkati umat-umat Tuhan semuanya dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.